Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Sugio, dosen program studi Sastra Indonesia Universitas Pamulang. Spesialisasi saya adalah mengajar di bidang sastra Indonesia. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA atau DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, saya yaitu sastra wayang dengan bobot 2 SKS. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat, luaran yang diharapkan, dan metode pembelajaran pada mata kuliah sastra wayang. Sastra wayang merupakan mata kuliah wajib di program studi Sastra Indonesia Universitas Pamulang yang hadir sebagai bentuk respon untuk melestarikan warisan budaya yang adiluhur. Wayang tidak hanya belajar seni saja, tetapi juga belajar tentang filosofi, seni drama, seni lukis, dan serta seni suara dalam pementasan. Mata kuliah ini akan membahas tentang sejarah wayang dan ruang lingkupnya dari dakwah atau siar para wali songo, alat pendidikan, komunikasi, sumber sastra, budaya, dan sebagai hiburan. Dengan mengikuti mata kuliah sastra wayang ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami beberapa hal. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mahasiswa berpartisipasi aktif, bertanggung jawab, dan memiliki motivasi mengembangkan diri. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah wayang. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan epos Mahabharata. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan nilai-nilai filosofi wayang. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan keteladanan dalam wayang. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisis berbagai relasi ajaran Semar dan Krishna dalam kehidupan masyarakat. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan dengan metode media online. Berikut adalah topik-topik yang akan dibahas. Pertama, sejarah wayang. Yang kedua, sejarah sastra dan perkembangan sastra Jawa. Yang ketiga, lahirnya Wangsa Barata. Keempat, kekuasaan Hastinapura. 5. Amba, Ambika, dan Ambalika. 6. Ilmu gaib Sanjiwini. 7. Kutukan Maharsi Sukra. 8. Destrarata, Pandu, dan Widura. 9. Filosofi dan ajaran Dahyang Semar. 10. Ajaran Krishna. 11. Pertaruhan dalam permainan dadu. 12. Sumpah Setia Krishna. 13. Duryudana haus kekuasaan. 14. Perang Baratayuda. Nah, setelah kita tahu gambaran singkat mata kuliah sastra wayang yang saya ampu, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA. Yang pertama adalah delivery, yaitu bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Ada 2 strategi yang saya gunakan dalam menyampaikan perkuliahan.
Satu, penyampaian dengan menggunakan textbook. Textbook yang saya gunakan merupakan karangan Nyoman Pandit berjudul Epos Mahabharata dan Epos Mahabharata karangan Raja Gopal. Textbook yang saya gunakan diharapkan mahasiswa semakin memahami ajaran-ajaran dari para tokoh-tokoh wayang dan dapat menerapkan dalam kehidupan mereka, terutama untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Kedua, pembahasan case study di kelas setiap minggunya. Saya meminta kepada mahasiswa untuk menyelesaikan sebuah kasus studi dan membuat rangkuman setiap bab yang ada di dalam textbook secara berkelompok. Namun untuk presentasinya akan saya acak secara individu. Dengan cara itu, saya yakin akan efektif karena membuat mahasiswa untuk dipaksa membuat persiapan menjadi mantap, karena setiap mahasiswa punya kesempatan yang sama untuk maju setiap minggunya. Teknik yang kedua adalah interaction, yaitu bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Dalam perkuliahan saya, ada beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan. Yang pertama, di dalam kelas. Saya selalu memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, untuk bertanya, dan mengungkapkan isu-isu di kelas agar proses belajar mengajar berjalan komunikatif dan dua arah. Kedua, menggunakan media WhatsApp grup kelas sebagai sarana untuk diskusi di luar kelas selama 24 jam 7 hari. Saya juga tidak jarang melemparkan topik-topik filsafat wayang yang masih cocok untuk kehidupan modern agar diskusi tetap berjalan di dalam grup WhatsApp tersebut. Dan yang ketiga, saya menggunakan e-learning Universitas Pamulang, yaitu website pembelajaran untuk diskusi dengan mahasiswa, kemudian memberikan feedback atas proyek-proyek atau materi-materi yang mereka kerjakan. Terakhir adalah metode assessment, yaitu bagaimana saya menilai mahasiswa. Pada pertemuan perkuliahan, saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan yang kita sepakati bersama antara pengajar dan juga mahasiswa. Di dalam kontrak perkuliahan tersebut, memuat cara saya menilai dan bobot penilaian saya terhadap mahasiswa, sehingga mahasiswa dipastikan tahu lebih awal dan diharapkan bisa membuat strategi agar perkuliahan mereka dapat berjalan lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Berikut adalah contoh skema penilaian yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Partisipasi di kelas 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%, dan totalnya 100%. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran mata kuliah sastra wayang secara online, atau saya biasanya menggunakan Google Meet. Terima kasih. Para wali Sunan Kalijogo. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari Semar? Nanti kita bahas satu-satu. Kita belajar dulu dari filosofi nama dulu. Semar itu sebenarnya dari kata samar. Nama aslinya itu Ismoyo. Karena memang dia maya. Nanti bandingkan dengan Bathara Guru. Kalau Bathara Guru itu kebalikannya dari Semar. Kalau Semar ini tidak jelas.
Tapi orang yang masuk ke situ akan mendapat banyak mutiara terpendam yang luar biasa. Nah, di balik Semar ada banyak hikmah. Nanti kebalikannya dari Batara Guru. Kalau Batara Guru itu saudaranya, gelarnya Manik Moyo. Manik itu kan mutiara. Cuma dia manik yang moyo, yang maya. Dari luar kelihatan mutiara, cuma kalau diselami tidak ada apa-apanya. Dia hanya formalitas. Maka kalau sedang ribut dengan gegeran dengan Batara Guru akan kalah kalau Semar sudah marah. Jadi karena memang levelnya beda. Nah, Semar ini misterius. Kalau Batara Guru itu jelas, tegas, ABC-nya jelas. Teman-teman sering lihat kan gambar-gambar Semar itu di bak truk, di kaos-kaos, kemudian di angkringan itu. Gitu. Jadi Semar itu maya, jadi ismoyo. Orang selalu nebaknya salah kalau berhadapan dengan Semar. Dianggap A ternyata B, dianggap tertawa ternyata menangis, dianggap nangis ternyata tertawa, dianggap berdiri ternyata duduk, dianggap senang ternyata susah. Ya. Itu sosok dari Semar. Tapi dari sisi fungsinya sering disebut Bodronoyo atau Kilurah Bodronoyo. Teman-teman sering lihat di Facebook itu banyak yang pakai nama Bodronoyo. Meskipun mungkin mereka kadang-kadang tidak mengerti apa maksudnya. Jadi Bodronoyo itu dari kata bebodro, membangun dari bawah, dari pondasi. Kalau Noyo itu kebalikannya, utusan dari atas. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jadi Semar adalah sosok yang dari atas ke bawah sekaligus dari bawah ke atas. Dia ini membangun dunia tapi hakikatnya bukan orang bawah tapi orang atas. Jadi dia ini utusan sekaligus orang biasa. Dia ini berusaha sendiri sekaligus dibantu dari atas. Makanya Semar Bodronoyo. Dan tidak mudah orang semacam ini. Orang biasanya hanya salah satu. Kalau kiai, para ulama, pastor, pendeta itu, atau para wali itu biasanya noyo, nayoko. Nayoko itu sama dengan dia dapat ilham, dapat wangsit dari atas terus jadi wali. Gitu. Atau seperti kita awam ini, orang mahasiswa, saya sebagai pengajar itu biasanya bodro. Kita dari bawah, belajar sendiri, cari hikmah sendiri, sinau sendiri. Tetapi kalau Semar tidak, dia dua-duanya. Nah, dalam cerita bahkan Semar itu berani nantang kayangan. Kalau dalam lakon wayang teman-teman sering nonton atau coba cek di YouTube itu ada Semar gugat. Jadi Semar menggugat, tidak terima kok ada skenario dari para pemimpin dalam arti tanda petik, termasuk nanti gurunya yang di kayangan yang tidak adil. Kalau dia sudah merasa semacam itu, teman-teman, biasanya Semar terus melakukan gugat. Kalau Semar sudah gugat, tidak ada yang berani melawan. Dan itu biasanya personifikasi, terus sama orang ditafsirkan, kalau rakyat sudah marah, demo, itu versi Semar gugat. Orang kecil yang marah. Itu. Oke, kemudian berikutnya simbolisme fisik. Ya. Coba cek gambar itu.
Kalau narasinya Semar itu bukan laki-laki, bukan perempuan, ya. Meskipun selama ini kesanmu orang-orang Jawa selalu melihat Semar itu laki-laki karena dunianya agak patriarkal. Seolah-olah Semar itu cowok. Sebenarnya tidak. Dia tidak laki-laki, tidak perempuan. Terus tangan kanannya perhatikan ke atas, tangan kirinya ke belakang. Jadi kalau jalan, kalau Anda sering nonton wayang orang di televisi atau di TVRI, tangan kanan ke atas, tangan kiri ke bawah. Nanti teman-teman bisa bandingkan dengan tariannya Werling Darwisnya Rumi. Siapa yang pernah lihat itu Werling Darwisnya, tarian Darwisnya Rumi? Teman-teman cek di YouTube banyak itu. Tarian Werling Darwis. Itu kan juga satu tangan ngadep ke atas, satu tangan turun ke bawah. Itu simbolisme bahwa kita menunggu anugerah dari atas, tapi kalau sudah dapat, pada saat kamu harus membagi kepada orang-orang yang di bawah. Jangan egois. Ilmumu, pengetahuanmu, kemampuanmu, bakatmu, termasuk kapasitasmu itu kan semua pemberian dari atas. Cuma jangan berhenti nadong-nadong itu minta ke atas. Pada saat kamu harus memberi ke bawah, ya harus memberi. Dan itu simbolisme Semar versi para Wali Songo. Termasuk nanti ketiga anaknya, ya. Anaknya itu yang Gareng Petruk Bagong itu. Nah, kalau Semar itu wajahnya tua tapi aslinya ya seperti itu. Anak-anak sekaligus tua. Jadi manusia yang utuh atau insan kamil itu harus lengkap. Punya sisi anak yang jernih dan jadi orang tua yang matang. Anak-anak itu kan jernih. Pikirannya belum ada apa-apanya, belum terkontaminasi macam-macam. Sementara orang tua menang di mateng. Jadi wajahnya sangat tua, tapi punya kuncung. Perhatikan gambar itu. Berarti dia matang sekaligus jernih. Dan itu berat. Ya. Gambarnya memang lucu seperti itu. Orang tua tapi punya kuncung. Nah, biasanya teman-teman, Semar ini kalau di wayang, apalagi di wayang orang, gambar matanya rembes. Rembes itu apa ya? Jawa itu kadang-kadang bahasanya suka sulit diterjemahkan. Rembes itu berkaca-kaca, berbes mili itu. Rembes itu ya terus-terusan, berkaca-kaca terus. Orang Jawa yang tahu, ya, matanya selalu berair. Jadi terus berair, cuma mulutnya selalu tertawa. Jadi matanya rembes berair, mulutnya selalu senyum tertawa. Itu gambaran antara duka dan suka. Itu hidup. Ya. Jadi orang hidup kan ada suka dan duka. Jadi analogi para wali untuk menggambar manusia yang utuh itu ya bisa senang, bisa sedih. Dalam dialog Semar itu sering tertawa kalau lucu. Karena lucunya itu dia tertawa. Cuma nanti di akhir tertawa nadanya selalu menangis. Itu Semar. Jadi paradok. Nah, terakhir di antara dia duduk dan berdiri juga tidak jelas. Disebut duduk iya, disebut berdiri juga iya. Itu. Jadi perhatikan itu. Kemudian sekarang
tentang filosofi warna hitam. Ini tidak untuk menyindir bahwa kulitnya orang Jawa hitam. Jadi para wali punya filosofi sendiri tentang warna hitam. Unsur alam itu kan ada 4 kan. Api, angin, air, dan tanah. Ya. Tuh. Yang paling mantap itu ya bumi atau tanah. Bumi itu warnanya hitam. Hitam itu simbol dari bumi. Gitu. Nah, tanah itu sifatnya teguh, diam, diinjak-injak, dijarah-jarah, kamu apa-apain, tanah itu tetap teguh. Bahkan dia melindungi apapun yang semula merusak dia. Gitu. Itu hebatnya dari tanah. Bahkan unsur lain, air, api gitu ya, angin itu ya tidak ada apa-apanya dibandingkan tanah. Kemudian, tetapi hebatnya apa? Bumi itu tidak pernah sombong. Ya. Tidak sombong karena apa? Ketika air, api, dan angin itu membuat ulah, itu bumi tetap diam, tetap eksis. Tidak pernah gaya. Nah, Semar itu lebih sakti dari dewa maupun atau dari dewa manapun, tapi dia tidak pernah menunjukkan bahwa dia orang hebat, orang sakti. Tiap hari hanya cengenges-cengenges, memberi nasihat pada yang dimomong, dan seterusnya. Itu gayanya bumi. Kan Semar itu kan menjadi teman momongnya Pandawa. Gitu, yang selalu memberi nasihat. Dan Semar ini, atau bumi, filsafat bumi ini punya segalanya. Ketika api menyombongkan diri dengan kedahsyatannya, air dengan kekuatannya, apalagi angin, tapi semua bisa eksis bila ada bumi. Dan bumi sendiri tidak pernah pamer, dia tidak pernah sombong. Itu. Nah, yang terakhir, bumi ini di apa-apakan saja selalu mempersembahkan yang baik-baik. Kamu jahat, kamu kurang ajar, kamu angkara murka. Bumi selalu memberi yang baik. Memberi tumbuhan, memberi makanan, memberi kehidupan, itu bumi. Maka Semar oleh para wali diberi warna hitam. Hitam itu simbol dari keteguhan, simbol dari kemanfaatan, simbol dari ketidaksombongan. Itu. Jadi pertanyaannya terus, apa air, api, angin tidak penting? Penting. Tetapi semua itu levelnya di bawah bumi, di bawah tanah. Gitu. Jadi teman-teman yang punya kulit warna hitam, sekarang tidak usah minder. Ya, tidak usah grogi. Tuh. Kalau Semar setelah mengatakan begini, oh bergegek, ugek mel sandulito langgeng. Kan Semar kalau mau muncul, mau berkata kepada Arjuna atau kepada Sadewa selalu begitu. Nah, itu ada maknanya. Jingle itu. Bergegek, ugek mel sandulito langgeng. Nah, selama ini yang teman-teman tidak paham, maka dari sini harus belajar. Nah, kadang-kadang bergegek, ugek mel sandulito langgeng itu kadang-kadang tidak dipakai langgeng, tapi oleh-oleh. Tapi intonasinya lucu ya, kalau dalang mengucapkan lucu.
Mbregegek mbel-mbel sak ndulito langgeng. Mbregegek itu kamu diam. Tidak ngapa-ngapain. Ugek-ugek itu bergerak. Mel-mel itu mengais-ngais cari makanan. Sak ndulit itu ya seujung jari kalian kalau kalian mau ngambil itu loh. Apa itu sabun colek itu loh. Sak ndulit sedikit. Ya. Seujung jari sak ndulit itu. Langgeng itu abadi. Itu filosofi hidup untuk aktif, teman-teman. Jangan pasif. Jadi meregegek daripada kamu meregegek, ugek-ugeklah. Gerak-geraklah, berupayalah, berusahalah. Mel-mel yaitu maknanya harafiahnya cari makan. Tapi cari makan apapun yang pengen kalian cari. Mimpi-mimpimu apa? Tujuanmu apa? Maka kais-kaislah. Sandulit, gitu, meskipun hasilnya cuma sedikit, cuma sandulit. Kalau kamu pakai sabun colek tadi, sandulit itu kan sudah berbusa banyak. Mengambil cuma satu colekan. Tapi langgeng, meskipun sedikit kan langgeng. Baunya wangi kan itu. Kenapa langgeng? Karena nikmati karyamu. Artinya kamu tuh berkaryalah. Sedikit saja meskipun nulis puisi hanya sehari satu bait atau menulis cerpen setiap hari satu paragraf. Sandulit kan itu sedikit. Tapi kalau setiap hari kamu lakukan, itu akan menjadi banyak. Lama-lama karyamu akan banyak. Maka berkaryalah meskipun sedikit. Nulislah meskipun jelek. Tapi itu langgeng. Daripada nyontek. Daripada jiplak karya orang lain. Maka kalian lebih baik berkarya. Meskipun hanya sedikit. Jelek nggak apa-apa. Tapi itu kan langgeng. Lebih abadi. Lebih masuk dalam jiwamu. Jadi teman-teman sekarang jangan bergegek, jangan diem. Maka yang teman-teman atau barang siapa masih bergegek, sekarang ugek-ugeklah. Nah, itu nasihatnya Semar, teman-teman. Ya. Jangan pasif, ya. Atau monoton yang tidak membuatkan apa-apa. Maka teman-teman ugek-ugeklah, bergeraklah, mulai menulis dan seterusnya. Itu teman-teman. Kemudian, nah ini inti ajarannya Semar. Sebelum masuk ke sini, ada yang mau bertanya dulu nggak? Saya mau tanya supaya nanti ada feedback. Ada yang mau bertanya? Dengar suara saya? Dengar Pak. Izin bertanya Pak Sugio. Oke, silakan. Di slide ke-6 Bapak yang mengenai filosofi warna hitam, tadi kan dikatakan ya Pak, dari semua unsur alam yang ada, seperti api, angin, air, dan tanah, mengapa ya Pak, tanah atau bumi itu menjadi unsur yang paling penting atau mantap? Sementara untuk api, angin, dan air tadi ada di level yang paling bawah. Terima kasih ya Pak. Oke. Jadi teman-teman saya ulang. Unsur yang lain, air, api, dan angin itu dia bisa eksis dalam wilayahnya bumi. Kalau kalian itu tidak punya tempat untuk berbuat sesuatu, ya kalian tidak bisa eksis. Dan api, air, bumi itu bisa bikin banjir porak-poranda itu karena ada bumi. Orang bisa melihat. Dan bumi tidak pernah sombong, tidak pernah gaya tadi. Nah, kenapa sifat seperti itu? Karena memang sifatnya bumi menerima. Dia punya segalanya.
Api bisa saja menyombongkan diri dengan kedahsyatan, atau air dengan banjir yang luar biasa, atau angin yang bisa menerbangkan apapun. Tetapi air, api, angin tadi ya tidak bisa eksis kalau tidak ada bumi. Karena bumi itu tempat atau menjadi wadah orang tiga unsur itu untuk bisa eksis, bisa menunjukkan, gitu loh. Dan bumi sendiri tidak pernah pamer, dia tidak pernah sombong. Meskipun dia kuat, dia tidak pernah menyombongkan diri. Maka tadi saya katakan bumi itu diapa-apakan saja, diporak-porandakan angin, kemudian banjir, kemudian api yang membakar, dia tidak pernah membalas. Termasuk kejahatan manusia. Manusia yang menjarah, yang mengambil batu bara, emas, termasuk membuang limbah. Manusia yang angkara murka itu, bumi selalu malah justru tidak pernah membalas, malah memberi tadi. Memberi tempat tumbuhan supaya bisa makan. Memberi kehidupan kepada manusia, kepada tumbuhan, kepada hewan. Itu maknanya bumi. Maka Semar itu diberi warna hitam oleh wali itu sebagai simbol dari keteguhan tadi. Simbol kemanfaatan, simbol dari ketidaksombongan. Nah itu penting. Kalau kalian mau eksis ya harus seperti itu. Kalian nanti misalnya punya pacar. Kalau kalian pacarmu masih marah dengan kalian, kamu masih balas dengan marah, berarti kamu belum seperti bumi. Ya. Kalau kamu masih marah, sama-sama marah, nggak bisa eksis cewekmu. Orang bisa eksis itu karena kan diberi tempat, diberi ruang. Dan itu simbol dari bumi. Begitu Mbak, mudah-mudahan menjawab. Ada yang bertanya lagi? Yuk tanya. Pak, saya mau nanya. Oke. Tadi Semar tidak bisa jatuh cinta ya, Pak. Terus kok kenapa dia punya anak, Pak? Oke. Teman-teman. Jadi Semar ini punya anak Gareng Petruk Bagong. Itu versinya para wali adalah itu juga titipan dari para dewa. Seperti kasus kalian teman-teman baca yang kejadiannya Kunti yang bisa memanggil Dewa Indra itu. Yang dia punya anak, akhirnya selain Krishna, Kunti itu kan punya anak Yudhistira, kemudian Bima, kemudian Arjuna. Terakhir Madri yang punya anak Nangkula Sadewa itu. Jadi itu memang Semar itu diberi kalau versinya oleh para wali kemampuan, kelebihan oleh dewa supaya tapi tidak melalui perkawinan. Seperti kalau dalam agama Kristen kisahnya Maryam yang mengandung lewat Roh Kudus itu. Itu Mas. Sudah menjawab? Jelas? Ada yang bertanya lagi? Izin bertanya, Pak. Oke. Yang di posisi Semar itu, Pak. Saya sering lihat di angkringan dan kaos-kaos tulisan Punokawan, Pak. Bapak tadi menjelaskan atau menerangkan Punokawan. Yang benar yang mana, Pak? Terima kasih.
Oke. Ya, teman-teman, di Jawa pada umumnya orang menyebut Punokawan. Sebenarnya itu kurang benar, kurang tepat. Yang benar adalah Ponokawan. Kalau teman lihat di angkringan dan sebagainya memang masih ada ya itu. Atau saya pernah baca itu di kaos memang Punokawan. Itu nggak ada artinya. Yang benar adalah Ponokawan. Pono itu artinya jernih tadi. Ya. Sedangkan kalau Puno itu kalau dicari dalam kamus Jawa nggak ada artinya. Jadi Pono itu jernih, kawan itu ya teman. Maka tadi kan saya jelaskan kenapa Semar itu Pak Petro Gareng Bagong itu disebut Ponokawan. Karena memang mereka itu orang-orang yang betul-betul jernih. Ketika juraganya, orang yang dimomong itu melakukan kesalahan, dia akan mengkritik. Kalau ngeyel, dia akan ngelawan. Bahkan memberontak. Tadi kan ada istilah Semar gugat tadi. Nah, ini yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia saat ini. Menteri itu memang harusnya berani mengkritik, memberi masukan kepada presiden ketika presiden salah. Coba bayangkan, sekarang itu sulit. Orang berlomba-lomba mencari muka, berlomba-lomba menjilat atasan. Dan ini Ponokawan ini diciptakan oleh para wali yang luar biasa. Coba bayangkan, ketika para wali itu mau syiar agama Islam, menggunakan media wayang, di wayang versinya India itu nggak ada tokoh Semar ini, Ponokawan ini. Maka Sunan Kalijogo dan kawan-kawan itu menciptakan tokoh Ponokawan itu maksudnya paham betul dengan karakteristik watak bangsa Jawa atau Indonesia dan Nusantara pada umumnya bahwa kalau kamu menjadi istilahnya pembantu, tukang momong, ya harus berani menjadi Ponokawan, menjadi teman yang jernih. Kalau salah dikritik, kalau perlu didemo, kalau perlu lagi memberontak. Maka tadi saya katakan, teman-teman yuk kita menjadi memponokawani teman-teman supaya bisa saling menasehati, bisa saling menjernihkan. Jadi itu Mas, yang benar adalah Ponokawan, bukan Punokawan ya. Mudah-mudahan menjawab. Baik Pak, terima kasih Pak. Nah itu tadi cuplikan cara saya mengajar kepada mahasiswa melalui media online. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan lain. Salam sehat, salam semangat, berkah dalam Gusti.